Ya, selamat pagi, karena sekarang sudah pagi, ngambilnya kemana-mana aja dan apa gitu ya. Jadi ini sudah jelas, ini ada jenis tabel. Kalau tabelnya seperti ini, kita mencari ini ya, kode-kode ini sehingga menjadi jawaban yang benar. Jika L maka dia Lenovo, D Dell, T Toshiba, A Asus gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ada tabel-tabelnya nih. Ke bawah, nih yang kita cari ini kan. Kita lihat nih, makanya disebut lookup value ya. Lookup value itu jawab satu, maka kita pakainya VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Si VLOOKUP itu kan pembacaan tabel. Ini tabelnya. Jadi kita memindahkan data yang ada di tabel ini ke sini. Jawab-jawab ini ya. Nah, sesuai dengan apa yang ada di depannya. Gunanya apa? Untuk mempersingkat ya. Jadi ada kode-kode itu mempunyai arti ya. Ini masih simple, masih sedikit nih. Kita gunakan tabel minimum, maksudnya tabel yang paling kecil ya. Dilihatnya ini, munculnya ini sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, kita lihat sini nih. B6 titik koma tuh ini. Ini ada titik koma nih. Ya, pemisah antara dua argumen, namanya argumen. Ini tabelnya ini. Ada yang mau kita lihat nih, ini ya. Dan ada yang mau ditampilkan ini minimal. Harga perlu nggak? Sebenarnya nggak perlu, tapi kita blok juga nggak apa-apa. Kode juga gitu, kita blok dari sini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, tapi karena minimum kita ya minimal ini ada. Nih, H11 I15. Kenapa nggak titik koma? Titik koma mempunyai arti lain nih. Kalau titik koma itu ini dan ini saja. Gimana dia nyambung? Ya, itu salah besar. Tabel array sudah, ini yang dilihat sudah di sini. Ini tabel array-nya. Nah, ini kolom berapa dia? Kolom kedua, hanya dua ada kolom kan? Kolom pertama, kolom kedua dari yang kita blok tadi. Kalau kita ngebloknya 3 ya ada 3 kolom. Ini karena 2 ya 2 kolom. Udah selesai. Kenapa dibikin banyak gini? Supaya kalian hafal, supaya kalian terbiasa. Ya, nggak bingung-bingung lagi. Apa itu titik koma? Apa itu titik 2? Udah terbiasa. Jadi sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, sekarang B7 dia ngeliat dari B7. B7 itu apa? Nah, tabelnya H11 sampai I15. 2. Kan terbiasa jadinya. Bikin lagi sama ya. VLOOKUP buka kurung B8 H11 I15. 2. Kalau sudah terbiasa gitu baru boleh pakai yang kita kopas-kopas ya. Nih yang kita kopas-kopas tuh kayak gini. Nah ya, sama dengan VLOOKUP B6. Nah ini supaya dia bisa di-copy ke bawah, tidak berubah tabelnya, tekan F4. Kolom kedua ya, blok. F2 tekan, kontrol jangan dilepas sama enter. Nah ya. Cara lain ada lagi ya. Kita bisa memblok semua tabel ini. Nah, kita kasih nama. Tabel 1 misalnya. Tapi ini tidak boleh ada spasi, enter. Jadi kalau Pak Widi klik ini, udah namanya tabel 1. Sehingga di sini bisa sama dengan VLOOKUP B6 tabel 1. Nah, ini udah ada tabel 1 kan? 2, selesai. Copy. Bisa juga gitu. Banyak cara ya. F2 tekan lepas, kemudian kontrol enter.
Gunanya apa? Dia bisa dipakai di berbagai sheet, sebagai lembar kerja, tapi masih dalam buku kerja atau dalam satu workbook nih. Misalnya di sini kita bikin ya, bisa di sini. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian ya di sini misalnya F berapa, di koma, masukin sana tabel 1, udah terekam dia di komputer di Excelnya. Nah, ya untuk satu file ini aja loh ya, untuk satu file atau satu workbook saja. Nah, kalau dia D, dia nanti munculnya del. Bisa kita copy ya. Kalau T Toshiba, A Asus, L Lenovo, M MSI. Nah kayak gitu ya. Bisa gitu. Jadi ada data banyak, bisa kita taruh dalam satu sheet. Lalu kita buat name box-nya. Namanya apa? Bisa kita pakai di mana-mana. Jadi bersih. Datanya itu bersih. Jawab 11. Nilai beli harga laptop dikalikan jumlah laptop terjual. Harga laptop di sini kan? Berarti sama dengan VLOOKUP tuh harga laptop. Kemudian kita ngambil dari mana? Tetap kita ngambil dari sini. Tapi bukan yang ini. Ini tabel yang mau kita tampilkan. Ini di sini gudang barang-barang itu di sini. Tapi soalnya tuh ini. Nah, VLOOKUP-nya yang mana? Lihat di sini ya. Jadi kalau di sini, kemudian datanya tuh ada di tabel sini. Tadi kita sudah bikin namanya tabel 1. Ini. Kemudian munculkan dia nilai beli berarti yang ketiga, kolom ketiga. Udah selesai belum? Masih tambahin lagi. Dikali jumlah laptop yaitu D6. F2 lepas, Ctrl Enter. Gitu kan? Klasifikasi sama dengan if apa? Nih lihat nih. Jika nilai beli lebih besar atau sama dengan 15.000, banyak. Jika nilai beli di atas 10.000, sedang. Di bawahnya, termasuk 10.000-nya, sedikit. Kita masukkan aja dalam fungsi if. Ya, nilai beli di atas sama dengan 15.000, maka dia banyak. Banyak ya, tanda petik. Karena apa tanda petik? Karena teks ya tidak dapat dihitung. Habis itu apa? Sama kan? Copy aja, malas ngetik. Ctrl C, taruh di sini, Ctrl V. Kalau ini di atas 10 tuh agak, maka dia sedang. Selain itu sedikit. Kenapa ada 2 if nih? E6 nih. Nah, ini sebagai false-nya nih. Nah, ini sebagai false-nya, ini true-nya. Ini 3. Ya. Kondisi kalau benar, kalau salah. Kondisi kalau benar, kalau salah. Kondisi kalau benar, kalau salah. Kondisi kalau benar, kondisi kalau benar. Jadi kalau ini muncul, kalau ini muncul. Selain itu, ini muncul. Kalau nggak sesuai ini, ini yang muncul. Udah ada pelariannya ya, terus yang salah itu ini.
Kalau udah ya di enter. Ya. F2 muncul gitu, lepas aja. CTRL tambahin enter. Nah, nih sedikit. Di bawah 10.000 sedikit. 10.000 itu masuk yang sedikit. Karena ada sama dengan ya, lihat nih. Di soal nih. Dan dia pasti di bawah. Ini kan di atasnya sedang. Berarti ini termasuk yang sedikit. Selesai. Kalau ini dia mencari ini nih. Jumlah dari nilai beli. Sama dengan sum ditanyakan nggak? Dari nilai beli ya ini aja di blok. Apa nama selnya ini? E6, E15. Yang kedua, kita lihat yang kedua gimana nih. Sama nih. Ini rumus minimumnya misalkan dicari nama, berarti kita blok hanya sampai sini. Karena tabelnya apa namanya minimum, jadi kita pakai ini. Contoh ya, di soal itu kan B12. Anggaplah di sini B12-nya. B12-nya kita isi 5, 2, 1 itu ya. Suatu misalnya aja. Di sini sama dengan VLOOKUP. Maka kita melihat di B12 lookup value-nya ya. Tabelnya mana? Tabel minimum itu yaitu B6 ini sampai C10. B6 titik 2 C10. Nah, yang kedua, kolom kedua. Kalau sepatu, lihat sepatu itu di F. Berarti sama dengan VLOOKUP ke kurung, nah B13. Di koma, tabelnya B6 sampai sepatu berarti di F ya, F10. Di koma, 10 berapa nih? Kolom berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kolom kelima. Karena 2, ini 2, 4, 1. Tapi di soal ini diumpamakan lookup value-nya B12 ya B12. Ya, kayak gini aja. Huruf kecil ya huruf kecil, sama nggak ngaruh dia huruf besar, huruf kecil nggak ngaruh. Kalau usia, ya berarti sampai sini. B6, I10. Nah ini if sudah yang kemarin jelasin ya. Oke, sampai di sini untuk hari ini. Silakan dipelajari sampai bertemu dengan fungsi-fungsi yang lainnya.